Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras, udah coba investasi, bahkan mulai usaha sampingan, tapi kok kondisi keuangan tetap gitu-gitu aja? Rasanya kayak mutar di tempat. Udah capek, tapi nggak maju-maju. Nah, bisa jadi bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam jadi penghambat. Dan parahnya, kita sering nggak sadar karena kebiasaan itu udah dianggap normal. Banyak orang sibuk cari tahu apa yang harus dilakukan supaya kaya. Mulai dari ikut webinar, buka tabungan emas, sampai belajar kripto. Tapi mereka lupa satu hal yang paling penting. Apa yang harus dihindari? Padahal dalam hidup, menghindari jebakan itu jauh lebih penting daripada ngejar peluang. Karena percuma juga dapat penghasilan besar kalau pola pikir dan gaya hidupnya masih bikin bocor keuangan terus. Ini bukan soal hoki. Bukan juga soal kamu lahir dari keluarga kaya atau bukan. Ini soal pilihan-pilihan kecil setiap hari. Pilihan yang kelihatannya sepele, tapi bisa ngerusak masa depan keuangan kita kalau terus dilakukan. Makanya, di video ini, aku akan ajak kamu ngobrol santai tentang 3 kesalahan yang paling sering jadi penghambat jalan menuju kekayaan. Ini bukan teori tinggi, tapi realita yang bisa kamu lihat di sekitar. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Hidup demi gaya, bukan demi tujuan. Kita hidup di zaman yang serba kelihatan. Segala hal bisa dipamerin, mulai dari sarapan, outfit, sampai liburan. Sosial media bikin hidup seolah kompetisi tanpa garis akhir. Siapa yang paling update, siapa yang paling hits. Masalahnya, banyak orang yang hidupnya jadi bukan berdasarkan apa yang mereka butuh, tapi apa yang ingin mereka tunjukkan ke orang lain. Dan itu bahaya banget, karena ujung-ujungnya mereka kerja mati-matian bukan buat mimpi mereka, tapi buat konten dan validasi. Kita lihat banyak yang gaji besar, tapi selalu habis di tengah bulan. Mobil keren, HP terbaru, nongkrong di kafe fancy. Tapi tabungan? Nggak ada. Dana darurat? Lewat. Kenapa bisa gitu? Karena uangnya habis buat ngejar citra, bukan buat membangun fondasi. Dan ini yang bikin banyak orang kelihatan kaya, tapi sebenarnya rapuh secara finansial. Padahal jadi kaya itu bukan soal kelihatan, tapi soal ngerasa tenang. Tenang saat ada tagihan, tenang saat ada kondisi darurat, dan tenang karena tahu hidupmu nggak dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Percuma tampil wah kalau isi dompet megap-megap. Percuma pakai sepatu jutaan kalau tagihan belum dibayar. Yang penting itu bukan kelihatan kaya, tapi benar-benar stabil. Dan sayangnya, tekanan sosial bikin banyak dari kita kebalik. Tujuan hidup digantikan dengan pencitraan. Kita kerja buat penuhi standar orang lain, bukan impian kita sendiri. Kedua, terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Dari kecil kita diajarin sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, terus cari kerja yang aman. Setelah itu, ya tinggal nunggu gajian tiap bulan. Kedengarannya nyaman, tapi kenyataannya apa? Bergantung hanya pada satu sumber penghasilan itu kayak berdiri di atas satu kaki. Kalau goyah dikit, kamu bisa jatuh. Coba bayangin, gimana kalau kamu tiba-tiba kena PHK? Atau perusahaan bangkrut? Atau kondisi kesehatan kamu berubah? Kalau semua penghasilan datang dari satu pintu, dan pintu itu ketutup, kamu bakal langsung panik. Makanya, penting banget untuk punya alternatif. Nggak harus langsung buka bisnis besar atau resign besok juga, tapi mulai dari hal kecil. Jualan online, jadi freelancer, bikin konten, atau belajar investasi. Yang penting itu bukan nunggu aman, tapi siap jaga-jaga. Karena zaman sekarang, punya cadangan itu bukan lagi pilihan, itu kebutuhan. Bayangin penghasilan tambahan itu kayak payung. Nggak selalu dipakai, tapi pas hujan, dia yang nyelamatin kita dari basah kuyup. Semakin banyak aliran pemasukan, semakin aman kamu dari badai keuangan. Jadi mulai sekarang, jangan cuma fokus naikin gaji, tapi juga buka jalur-jalur baru buat uang datang ke kamu. Dan yang terakhir, nggak pernah upgrade diri dan ilmu finansial. Banyak orang yang mikir, yang penting uangnya dulu, belajar ngelola mah belakangan.
Tapi masalahnya, uang tanpa ilmu itu seperti ember bocor. Banyak pun tetap habis. Ada banyak kasus orang yang penghasilannya udah besar, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Kenapa? Karena nggak tahu cara ngatur, nggak tahu bedanya aset sama liabilitas, nggak ngerti pentingnya dana darurat, dan masih seneng ngutang buat hal-hal konsumtif. Ilmu keuangan itu nggak melulu soal saham atau investasi ribet, tapi soal hal-hal dasar, nyusun anggaran, atur prioritas, tahu mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Sayangnya, hal-hal begini jarang banget diajarin di sekolah. Kita tahu rumus luas lingkaran, tapi bingung pas harus nyatur tagihan bulanan. Kita hafal sejarah perang dunia, tapi nggak ngerti cara bikin dana pensiun. Lebih parahnya lagi, setelah lulus, kita berhenti belajar. Padahal dunia terus berubah. Teknologi, ekonomi, bahkan gaya hidup semuanya berkembang. Kalau kita diam di tempat, ya kita bakal ketinggalan. Ilmu itu investasi yang hasilnya nggak cuma sekarang, tapi seumur hidup. Bahkan kalau kamu kehilangan segalanya, ilmu di kepala bisa bantu kamu bangkit lagi. Jadi, jangan malas upgrade diri. Sekarang udah gampang banget belajar. Ada podcast, video edukasi, e-book gratis, sampai kelas online. Nggak harus mahal, yang penting konsisten. Kaya itu bukan cuma soal isi dompet, tapi juga isi kepala. Dan justru yang terakhir ini yang lebih penting. Sekarang mari kita tarik nafas dan jujur sama diri sendiri. Apakah selama ini kamu hidup buat gaya, bukan buat tujuan? Apakah kamu masih bergantung pada satu sumber penghasilan? Apakah kamu udah mulai belajar? Atau berhenti di titik, ya udah, gini aja? Kalau jawabannya iya di salah satu atau bahkan semuanya, itu bukan akhir. Justru itu awal dari perubahan. Karena untuk bisa maju, kadang kita nggak perlu lari kencang. Cukup berhenti mengulangi kesalahan yang sama. Dan percaya deh, kamu nggak harus perfect. Kamu cuma perlu sadar dan mau mulai dari sekarang. Karena kekayaan itu bukan datang dari keberuntungan, tapi dari keberanian buat ubah arah. The Yellow Side akan terus jadi teman kamu dalam perjalanan ini. Biar langkahmu makin pasti, keputusanmu makin kuat, dan hidupmu makin tenang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman yang kamu sayangi, dan subscribe supaya nggak ketinggalan insight-insight finansial lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.